Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan MSC Indonesia, Minggu 9 Juni 2024. Hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil dari Markus 3, ayat 20 sampai dengan 35. Yesus mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus disebut sebagai dosa yang tidak terampuni. Mengapa Tuhan Yesus sampai mengatakan demikian? Kita semua tahu Yesus mengajar dan memberitakan Injil kepada orang banyak. Ia juga menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai penyakit dan mengusir banyak setan. Orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan. Orang yang kusta ditahirkan. Orang yang lumpuh dapat kembali berjalan. Orang buta dapat melihat. Dan orang bisu dapat berkata-kata. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Pada saat itulah Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Lalu apa maksud perkataan Tuhan Yesus bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Perkataan Tuhan Yesus ini mengingatkan dengan hikmat kepada penolakan yang terus-menerus dan sengaja akan panggilan roh untuk menerima keselamatan dalam Kristus. Nah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebenarnya telah melihat tanda-tanda yang membuktikan bahwa Yesus bekerja dengan kuasa Allah. Mereka juga mengetahui semua nubuat mengenai kedatangan Mesias. Namun mereka tetap menolak pernyataan Allah dalam Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa kuasa yang ada pada Dia adalah kuasa iblis. Maka hati mereka sudah dikeraskan terhadap kesaksian Roh Kudus, dan dengan demikian mereka menolak Injil Kristus. Tidak ada pengampunan bagi orang yang menolak kesaksian Roh Kudus dalam diri dan pelayanan Tuhan Yesus. Siapa yang dapat melakukan dosa menghujat Roh Kudus? Dosa menghujat Roh Kudus dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka tetap mengeraskan hati untuk menolak kesaksian Roh Kudus. Maka dengan demikian mereka tidak akan menerima rahmat Allah dan tetap memutus hubungan dengan sumber pengampunan. Orang-orang percaya memang tidak dapat lagi jatuh kepada dosa menghujat Roh Kudus, tetapi tetap hati-hatilah. Jangan sampai kita berdusta dan mencobai Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, atau memadamkan Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, hendaklah hidup kita penuh dengan Roh Kudus, yaitu hidup yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus,
roh karitas dan veritas, roh cinta dan kebenaran ilahi. Maka jadikanlah roh cinta dan kebenaran ilahi itu menjadi lentera jiwa kita, menjadi pelita hidup kita dalam setiap langkah kita ke depan. Kita pasti akan selamat. Amin.